Kuncennya itu nyendokin tai babinya tuh ke piring-piring yang ada di depan mereka. Tadi anak kecil yang samping Mbak siapa? Dia ketakutan gitu gak? Merinding gue. Ada kucing dan yang paling aneh lagi, dia muter tapi merinding gue. Palanya itu nengoknya ke kita terus. Selamat datang di Tabu Cerita Berhantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Iskandar. Kali ini gue mau menceritakan sesuatu pengalaman yang sebenarnya bukan pengalaman gue secara pribadi ya. Cuma gue ikut istilahnya. Karena gue tuh video editor. Dulu gue video editor. Kebetulan produser gue itu punya pengalaman yang sangat menarik gitu. Jadi dia ngasih gue sebuah kaset mini DV untuk di capture, digitize gitu. Jadi dia itu gue akuin produser yang paling berani. Maksudnya dia nggak ada takutnya lah sama makhluk apapun gitu. Karena dari segi keimanan yang gue lihat tuh itu ibadahnya juga kuat, secara intelektual juga dia smart gitu. Dan yang gue suka dari dia itu dia punya pembawaan yang santai gitu. Dia nggak menunjukin ketakutan dia sama sesuatu, dan dia sebenarnya agak introvert, tapi kalau sama gue dia ngobrol gitu. Yang gue lihat ya, itu secara pribadi gue. Jadi gini, gue dikasih kaset mini DV hasil dia syuting investigasi di suatu tempat pesugihan yang udah terkenal banget lah. Gue nggak mau nyebut di mana tempatnya. Jadi gue dikasih kaset untuk mengdigitize atau mengcapture, karena zaman dulu nggak zaman dulu banget, belum berupa memory card ya. Mungkin udah ada, cuman mahal ya kamera-kamera yang udah ada memory cardnya. Gue digitize nah saat digitize itu gue sambil diceritain sama dia, lo tau gak ini apaan? Jadi saat itu dia investigasi ke suatu tempat pesugihan yang terkenal banget. Dia itu bawa mini DV, dulu belum zaman GoPro, sekitar tahun 2009. GoPro udah ada apa belum gue gak tahu, cuman saat itu belum booming banget ya. Jadi dia tuh bawa kamera mini DV yang kecil. Dia ke salah satu tempat pesugihan itu ada kayak rumah. Jadi kalau katanya buat penglaris mencari kekayaan untuk dapat isim atau apalah namanya, gue nggak tahu kata dia. Gambarnya tuh dimulai dari dia biasalah establish gunung, tempat lokasinya di mana wawancara orang gitu. Gue sambil digitize. Dia cerita ini tempat terkenal banget jadi kebanyakan orang yang mau nyari jalan pintas dia mainnya ke sini gitu. Nah dia pengen ngebuktiin bener gak sih ini apa yang diomongin orang-orang, dan kebetulan dia tuh punya indera keenam ya, istilahnya kayak gitulah, bisa ngelihat sesuatu yang gaib. Nah di kamera itu jujur nggak ada penampakan apapun yang gue lihat. Jadi dia masuk ke rumah itu dengan kamera ditutupin apa gitu, katanya ditutupin kain atau apa. Dia sambil masuk, kata kuncennya kan suruh nginep katanya semalaman bukan sehari. Udahlah dia masuk ke dalam rumah itu selepas Isya katanya. Isya kan dia ngomong gini, kata kuncennya, ya udah pada tidur masing-masing di kamarnya tuh banyak bilik-bilik gitu. Nanti jam 12 dibangunin katanya gitu, jam 12 dibangunin. Ya udah jangan lupa diminum airnya yang di meja, harus diminum. Nah kebetulan dia itu duduk di mana? Di kamar yang depannya itu meja makan panjang, kayak meja makan itu kayak meja makan
meeting. Jadi sempat diambil gambarnya dari dalam bilik sama produser itu. Saat aku dijitas, om ini apa om gitu. Ini bilik itu tuh meja makan gitu. Dilihatin gitu. Nah, kosong, mejanya kosong gitu. Udah, katanya nanti jam 12 malam dimakan, dibangunin. Tiba-tiba disuruh minum kan, itu suruh tolong diminum dulu minumannya yang ada di meja. Mungkin yang lain pada minum, cuma dia nggak minum, jadi airnya itu dibuang. Airnya dibuang, kata gue kenapa dibuang? Ya kan karena niat gue bukan pengen pesugihan atau pengen nyari apa-apalah gitu, gue cuma pengen ngebuktiin aja. Udah nggak diminum lah sama dia. Udah dia rekam tuh meja gitu, nggak ada apa-apa. Nah tiba-tiba ada ibu-ibu yang istrinya mungkin ya, kunciannya tuh pada naruh piring di meja itu. Itu meja itu kalau dihitung bisa muat 12 orang kali ya, lebih katanya. Ngelingkar gitu kayak orang meeting aja lah gitu. Nah udah dikasih piring kayak prasmanan gitu lah. Terus ada piring gede, nampan gede ditaruh di tengah. Tiba-tiba tuh piring di dalam kamera ya, yang gue lihat itu goyang-goyang. Terus itu kayak kesenggol sesuatu. Kata aku tanya, om itu apa om? Gitu mas. Tuh guys itu apa? Itu babi lewat. Hah? Itu babi lewat, gede banget. Tapi di kamera tuh nggak kelihatan itu babi atau apa ya. Sendoknya jatuh, perang gitu kan. Itu babi cuman nggak kelihatan di kamera ya, itu lagi digitize. Ini gerak-gerak babi, jadi kayak kesenggol gitu. Udah gitu, sekitar jam 11, setengah 12-an kata dia. Pas jam 12 itu diketok pintu kamar. Dibangunin katanya. Dia kan nggak timbul kan, dia ketakutan, bukan ketakutan, dia agak heran juga. Wah, ada babi. Nah, babinya itu buang hajat di mangkok yang paling besar. Babinya itu buang hajat di mangkok, katanya dia ya, maksudnya menurut penglihatan dia itu, babi itu buang hajat di air besar di nampan yang paling besar. Kotorannya, berarti kan kotoran babi kan gitu. Udah, pas itu babinya pergi. Entah itu babi beneran atau babi siluman, karena kalau nggak kelihatan di kamera berarti kan bukan babi beneran kan. Nah udah dibangunin lah sama kuncinya. Udah tuh. Kebetulan orang yang pada datang ke situ kebanyakan non pribumi ya, bukan orang Indonesia asli gitu. Kemudian mereka pada duduk ya di bangku yang udah disediakan. Random sih sebenarnya duduknya di mana aja. Kebetulan katanya katanya produser saya duduk di sebelah sini gitu. Karena dia udah nggak bisa ngerekam kamera lagi ya, karena dia udah keluar, jadi kamera ditaruh di tasnya dia. Nah dia duduk, tau gak? Itu kotoran babi itu di mana-mana, di piring yang paling besar itu, dan kuncinya itu nyandokin tai babinya tuh ke piring-piring yang ada di depan mereka, dan dimakan sama orang-orang yang ada di situ. Sampai ngomong katanya, ini enak banget bu, masaknya diapain, enak banget. Nah produser saya diem dong, nggak mau makan karena dia tahu ini bukan makanan. Akhirnya kuncinya udah tahu nih, oh berarti orang ini udah tahu nih. Akhirnya kuncinya itu nyamperin produser saya, dipegang pundaknya. Bapak boleh pergi kalau bapak udah tahu, berarti bapak belum jodoh gini. Padahal emang produser saya itu nggak ada niat kayak gitu-gituan. Ya udah. Jadi tuh menurut penglihatan produser gue itu yang mereka makan tuh kotoran babi. Sedangkan yang makannya malah, ini enak banget bu, sampai ada yang nambah loh. Gila kak. Jadi gitu, nanti mereka pulang dikasih kayak amplop warna merah gitu yang isinya uang 5.000, terusnya sama tulisan-tulisan apa gitu, nanti bisa digantung di tempat usahanya masing-masing gitu ya, untuk yang percaya ya. Kalau produser saya sih dia nggak percaya, karena semua yang ada di hidup kita itu adalah pemberian Tuhan gitu. Bahkan orang hina sekalipun, orang jahat sekalipun dikasih kehidupan sama Tuhan ya, sama Allah lah menurut agama saya. Poinnya ya, kata produser tersebut, ini tuh
gue jalan ke sini, gue nggak takut mati. Entah gue mau jadi apa atau kenapa ya, gue masa bodoh. Cuman gue pengen ngebuktiin aja. Bener gak sih sama orang-orang bilang kalau kesini tuh ntar kayak gini. Ternyata tuh bener, banyak banget praktek-praktek yang kayak gitu tuh masih banyak berlaku, dan orang lokal, orang non pribumi itu masih banyak memakai pesugihan dan khususnya penglaris ya. Nah di sini gue gak nyebutin ya tempatnya di mana ya, tapi kalian pasti udah bisa nyimpulin di mana tempatnya karena banyak banget di YouTube, di TV sudah pernah dibahas. Hingga akhirnya, oh ya, saat gue digitize program itu mati lampu sob. 2 kali mati lampu. Kita nyalain lagi lampunya, mati lagi. Gitu ya. Akhirnya kata produser gue, udah ntar aja digitize-nya. Udah lampu nyala lagi, dinyalain lagi kan. Udah kita ngobrol-ngobrol. Dia ngomong, gue tuh pengen ngebuktiin, maksudnya gini, gue percaya di Al-Quran ada jin dan manusia ya kan, cuma gue pengen, nggak kata orang pernah masuk ke dunia ini, ke ini, gue pengen ngebuktiin sendiri gitu. Oke, waktu itu gue udah pulang kerja malam jam 9 malam lah, jam 9 malam gue masuk bioskop yang terakhir karena kan waktu itu malam minggu, kalau nggak salah itu malam minggu, karena gue lupa juga karena kejadiannya udah lama banget. Di studio 1 yang paling gue ingat tuh studio 1 gue, adanya di pojok sebelah kanan di Taman Ismail Marzuki. Sekarang bioskopnya udah nggak ada. Emang keadaan saat itu yang gue rasa ya, itu gerimisnya horor banget, dan entah kenapa malam minggu saat itu terlihat kayak sepi gitu loh. Nah akhirnya gue jalan masuk ke dalam, dan film sebenarnya waktu menonton gue udah mau dimulai. Gue ke kamar mandi dulu, nggak ada yang aneh lah dengan hal-hal yang gue lewatin. Gue kamar mandi, nggak lama udah boleh masuk nih di film penonton yang terakhir lah. Akhirnya gue masuk, gue sendirian ya. Kebetulan kalau di tim itu, kalau kita masuk kita kayak naik tangga gitu, jadi dia agak panggung gitu ya. Udah pas masuk pintu dia agak naik ke atas sedikit. Gue duduk di kursi sebelah kiri yang tempat orang lalu lalang. Nah, jujur saat itu bioskop kosong banget. Maksudnya bukan kosong banget, maksudnya nggak seperti biasanya yang namanya malam minggu tuh midnight pasti rame kan. Ini tuh sepi karena mungkin gerimis juga kali ya. Gue duduk di bangku keempat, jadi sebelah kiri gue tuh 3 bangku kosong. Jadi sebelah kanan gue nggak ada orang, baru ada orang lagi sebelahnya, pasang-pasangan. Nah di sebelah kiri gue kan 3 kosong tuh. Jadi yang 1 bangku gue taruh buat naruh tas gue. Jadi yang kosong 2. Nah kebetulan di depan gue juga sama kayak gitu. Di depan pasangan 3, ke sampingnya kosong. Gue lupa itu film apa ya, James Bond apa gue lupa deh pokoknya, tapi itu midnight. Akhirnya film dimulai lah ya kan, dengan nggak ada kejadian apa-apa, maksudnya nggak ada firasat apa-apa juga. Cuman jujur saat itu memang gue lagi ada masalah kayaknya. Gue lupa masalahnya apa, tapi tahun 2010 tuh kayaknya tahun tersulit buat gue. Maksudnya saat itu ya lagi banyak masalah lah. Jadi gue nonton, tiba-tiba berapa menit gitu ya gue nonton, ada anak kecil datang, dia bawa minuman kayak Pepsi, dengan baju kayak nona Belanda, tau gak sih? Yang di sini ada rumbai-rumbainya, ada apa sih ya? Kayak di
Ya, pokoknya kayak ada rumbai-rumbainya gitu lah. Kayak baju-baju Belanda warna putih gitu. Anak umur 12 tahun, 10 tahun lah kalau nggak salah ya. Dan rambutnya tuh dikuncir, mukanya tuh mukanya agak hitam. Maksudnya kayak muka-muka sawo matang gitu, tapi kan karena gelap jadi kena bias cahaya-cahaya film kan. Jadi gua nggak bener-bener jelas karena nggak terang ya. Tapi itu anak kecil yang gua lihat. Gue lihat sampai bawah dan pakaiannya itu bukan pakaian sewajarnya pada tahun itu 2010 dan sekarang gitu, enggak. Jadi kayak orang zaman dulu lah. Tapi gue belum berprasangka apa-apa, nggak ada firasat ini janjian apa, gue nggak mikir situ karena dia megang minuman dan dia anak itu senyum ke gue liatin, gue senyum, kata gue nih nyokapnya mana nih kok dia anak suruh nonton sendirian gitu. Mungkin di depan kali ya, udah gue cuekin tuh, gue tetap nonton, gue celinguk ke kanan, sepi, kayak sepi banget tuh bioskop tuh, tapi ada orang, maksudnya apa ya, mungkin fokus ke film semuanya gitu, biasanya kan ada aja gitu handphone bunyi atau apalah, ini sepi banget. Tiba-tiba pas gue nengok ke kiri, anak kecil yang megang minuman itu ada di bangku paling pojok, berarti di bangku pertama ya, karena kan 3 di bangku gua, di sebelah kiri gua kosong, samping tas gua, berarti sampingnya lagi kosong, sampingnya lagi anak itu. Nah anak itu ngeliat ke gua gitu sambil pegang minuman, gue liatin aja, dia senyum gitu, mukanya kena bias-bias cahaya film, jadi tapi gue sampai sekarang tuh masih apal mukanya kayak gimana gitu, rambutnya dikuncirnya layaknya orang zaman dulu, tau gak sih? Kayak gitu tuh. Gue liatin aja. Nih, gue ngomong dong, mamanya mana kan gitu. Mamanya mana? Cuman kan gue nggak bersuara kenceng ya karena di bioskop. Cuman dia ngeliatin gue aja gitu, terus dia lihat ke depan gitu. Gue diem aja, gue nggak ada firasat apa-apa nih, anak kecil, namanya anak kecil kali ya. Gitu. Tapi 12 tahun, 10 tahun tuh nggak, harusnya kan nggak kecil-kecil banget lah. Dia kan pasti udah bisa diajak ngomong atau punya pikiran lah gitu ya kan. Mau ngapain nih anak kan gitu. Kalau ditanya pasti dia nyaut kan. Nah, selang berapa lama dari situ, udahlah gue fokus nonton lagi. Setelah fokus nonton, gue nggak ngeh lah. Tiba-tiba gue lihat anak itu udah ada di bawah bangku penonton, di depan gua, di samping pasangan yang ada di depan gua itu, samping persis. Kata gua, oh berarti ini ibunya. Gue mikir, oh ini ibunya gitu. Udah gue nonton aja, gue liatin masih ada gitu. Setelah gue liatin, dia nengok ke gue, kata gua gue ledekin kayak gitu, dia nengok aja, terus dia ngeliatin lagi. Udah tuh gue udah sampai itu, gue udah sedikit prasangka buruk gue tadi udah hilang lah, mungkin itu ibunya gitu ya kan. Gue bilang ya udahlah, udah gue nonton lagi fokus gitu. Sesekali gue lihat masih ada kan, udah sampai akhirnya film selesai. Udah nih, kalau film selesai kan lampu nyala, gue inget dong, anak kecilnya kemana nih, kata gue gitu kan. Langsung gue tanya nih, yang mbak-mbak sama cowok di depan itu, yang pasangan itu, Mbak, Mas, anaknya kemana? Anak, orang kita aja belum nikah. Kaget dong gue, yang bener Mas, iya kita belum nikah Mas. Tadi anak kecil yang samping mbak siapa? Dia ketakutan gitu kan. Padahal gue juga kaget gitu. Kok dia belum nikah itu? Terus anak kecil yang tadi samping mbak siapa? Enggak ada anak kecil, kata dia gitu. Ada mbak, gue ngotot dong. Maksudnya gue ngerasa karena gue ngelihat dari awal, enggak mbak, tadi pertama dia ada di samping saya, di ujung bangku. Terus berapa lama dia pindah, tau ada di depan samping mbak. Saya kira itu anaknya mbak, makanya pertama sempat saya tanya, cuma dia nggak nyaut. Enggak Mas, kita belum nikah. Nah terus itu siapa? Bikin merinding aja, dia ketakutan gitu, udah tuh.
gue bingung dong, wah jangan-jangan ini setan nih atau gimana. Gue nggak tahu ya itu setan, itu makhluk apa gue nggak tahu. Udah akhirnya gue tanda tanya tuh, gue keluar buru-buru, gue juga takut ya mungkin. Gue tanyalah satpam kan, karena itu jam terakhir kan, udah sepi lah. Di luar juga gerimis juga masih, pokoknya tuh horor lah, maksudnya suasananya tuh emang gerimisnya apa ya? Biasanya kalau di tim kan rame, ada anak-anak IKJ kan pada nongkrong gitu kan, rame kan, banyak yang jualan di depan gitu biasanya. Tiba-tiba ini kok sepi banget. Nah, gue tanya lah sama satpam, Pak, gitu. Tadi Bapak lihat ada anak kecil gak? Anak kecil di mana? Enggak, tadi saya ada anak kecil, Pak. Lagi nonton, tiba-tiba anak perempuan. Oh ya, udah nggak usah diiniin. Kata satpamnya, nggak usah dibahas, Mas. Kenapa? Mas tahu? Udah dia senyum-senyum aja. Iya tadi saya ngelihat Mas gini, aku jelasin gitu, gitu. Tadi saya ngelihat Mas, dia udah Mas nggak usah dibahas Mas gitu. Nah ketika itu langsung gue mikir, oh berarti satpamnya udah tahu apa yang gue maksud gitu. Nah dari kejadian itu gue buru-buru nih, gue pengen balik kan, gue kayak motor. Parkiran kan jauh kan, lumayan jauh kan dari tim. Gue telinga kan banyak pohon besar kan di tim. Dan biasanya tuh banyak yang jualan-jualan, maksudnya banyak jualan kartu-kartu gitu, ramal-ramal, ada yang ngedance juga biasanya, tapi itu sepi banget. Malam minggu yang paling sepi mungkin, karena gerimis ya. Udah akhirnya gue menuju ke parkiran motor dengan suasana apa ya, penuh tanda tanya ya. Gue celingak-celinguk, kanan kiri, kayak masih diperhatiin gitu. Gue akhirnya gue simpulin, apa nih anak pengen mengatakan sesuatu gitu ya kan, ada pesan yang pengen disampaikan gitu. Cuman karena gue nggak paham apa yang mau disampaikan sama anak itu kan gitu, karena awalnya gue juga nggak tahu itu manusia atau makhluk lain gitu, atau ya taulah jin atau setan atau gimana lah. Jadi ya gue biasa aja, karena kadang apa ya, ada sesuatu yang pengen disampaikan. Setiap makhluk itu beda-beda ya. Kayak gue juga pernah di suatu kejadian, gue waktu itu pulang dari Surabaya ya. Ini sebenarnya nggak ada kesinambungan sama kejadian gue di bioskop sama cerita ini berbeda, cuma ada hikmah di balik apa ya, kejadian. Jadi gue waktu itu dari Surabaya pulang syuting, dan itu udah keluar lah gue kerja dari media itu sekitar tahun 2015-an. Ya 2015-an. Gue pulang dari Surabaya bertiga sama kawan habis syuting. Nah dari Surabaya itu kita lewat jalur selatan ya, kita ngikutin dari pakai Google Map aja. Nah kita tembus itu ke Cilacap karena kita belum pernah lewat daerah itu. Dan jujur kita bertiga itu orang awam dalam perjalanan tuh, jadi kita sejalannya aja lah. Kalau bawa kendaraan tuh sejalannya aja, ngikutin map atau nanya. Pun kan karena sekarang ada map, kita nggak pernah nanya kan. Udah aku ikutin jalan aja. Tiba-tiba di daerah apa namanya, Mokat dulu. Sampainya di Cilacap. Dan itu baru kali pertama gue ke Cilacap ya, lewat jalur situ. Dan kita menuju ke Pangandaran. Jadi kita nggak mau langsung pulang ke Jakarta, kita mau ke Pangandaran dulu. Nah dari Pangandaran mau ke Tasik, kampung orang tua saya. Nah tiba-tiba di map tuh jalur utamanya di dalam perbaikan katanya gitu kan. Maksudnya sedang ada perbaikan atau apalah, lupa saat itu. Diarahin lah ke jalur kampung. Jalan, terus kita ngikutin map aja kan. Jujur emang saat itu kita bertiga tuh ngomongnya di dalam mobil kotor banget. Maksudnya ngomong joroknya laki-laki lah, ngomongnya kayak gimana. Kita ngomong bercanda-bercanda gitu. Kita lewat perkampungan yang sepi banget, tapi map tetap ngarahin jalannya. Kok lama-kelamaan kok jalannya sepi banget, kata gue. Lu salah arah kali kan gitu kan. Ya udah kita ikutin map aja, apa kita putar balik, kan ditutup jalur utamanya.
Yaudah kita ikutin aja dulu. Tiba-tiba kita lama-lama ke jalannya ke sawah nih sob. Ke sawah. Kata gue, ini nggak mungkin nih map sampai jalurnya kemari-mari kata gue gitu kan. Kita nyasar nih. Ya udah kita muter balik gimana orang cuman jalur satu mobil doang. Nah, udah kita terusin aja dulu deh. Gelap nih jalanan, lama-lama gelap, terus creepy banget lah suasananya. Tiba di suatu kayak apa ya, pertigaan gini, tapi pas maju sedikit itu udah buntu, kayak banyak tumpukan batu, pohon gitu. Yang ada jalur ke kiri agak turun dulu, bebatuan gitu kan. Kita turun lah, kita belok ke kiri dulu lah. Pas di sebelah kiri, itu bukan buntu jalanan, jadi jalanan tuh menanjak tapi nggak kelihatan, gelap, cuman kayak agak tanjakan. Tapi sebelum ada tanjakan itu, merinding gue. Ada pohon yang melingkar, nyambung gitu, ibaratnya kayak pintu gerbang, tau gak sih? Kayak terbentuk secara alami gitu. Kata gue, ini apaan nih? Kata gue, ini kita salah nih. Muter balik. Ya udah, nah kan tadi kan jalur kayak gini kan, cuman yang kesininya itu buntu. Jadi kalau kita mundur kita bisa begini langsung balik lagi ke sawah gitu kan. Nah, tapi kata temen gue, di situ sempit, nggak bisa belok katanya gitu, nanti kepater rodanya gitu. Terus mau gimana kan, kata gitu kan. Apa kita nanjak aja? Nggak mungkin nanjak kan gitu. Udah nih, tiba-tiba pas dibuka kaca, angin kenceng banget. Itu nggak ada rumah. Angin kenceng banget gitu. Cuman ada cahaya bulan lah sama mobil ya. Pas gue mau turun, temen gue sih, bukan gue pertama, mau turun, angin kenceng banget, jadi kita kunci pintu. Gue yang gue takut itu satu, bukan makhluk apa gitu. Orang jahat, takutnya gue penjahat, karena kita bawa barang-barang peralatan syuting juga kan. Khawatir sama diri kita juga kan. Tiba-tiba depan mobil kita tuh ada kucing lewat, dia muter-muter depan mobil, dan kucing belangnya tuh aneh deh. Dan yang paling aneh lagi, dia muter tapi merinding gue, palanya itu nengoknya ke kita terus. Jadi pas dia muter, dia arahnya begini kucingnya, kayak ngeliatin kaca mobil, kayak ngeliatin kita semua. Muter gini nih mobil nih, dia muter. Kata gue, udah kita maju aja. Itu kucing gimana? Ke kiri dikit agak ada kayak bukan jurang ya. Pokoknya kalau jatuh mobil terbalik lah, gitu. Akhirnya kita diemin aja, klaksonin. Tetap tuh kucing nggak mau pergi. Aduh, udah. Ditakut-takutin kan. Kita mundur dikit, maju lagi, mundur. Tuh kucing nggak pergi juga. Sampai sempet kita rekam. Sayang saat itu rekamannya nggak kita save ya, cuman sempat kita simpen di handphone aja gitu, cuman nggak tahu sekarang filenya kemana. Kita ngerem, kita majuin lagi, mundurin lagi, tetap nggak pergi dia. Nah pada akhirnya ya udah siram, kita pakai aqua dong, buka jendela sedikit sama temanku, disiram, tetap nggak pergi tuh kucing. Jadi sama kayak yang di bioskop itu, kayak ada yang mau disampaikan sama kucing itu. Cuman kan kita nggak tahu dia mau menyampaikan apa, karena dia nggak ada pesan apa-apa yang bisa kita mengerti kan. Udah, ini maunya apa sih ini kucing kan gitu. Udah siram lagi, enggak, tetap tuh kucing muter aja depan mobil. Timbullah rasa ketakutan kan kita, udah makin ketakutan nih. Kata gua, udah deh, gua aja deh yang turun, pengen gua ambil. Pas gua buka pintu nih, itu angin kenceng sampai pintu mobil gue kayak kedorong. Jadi kayak lu jangan keluar, kayak yang pesan gue tangkap gitu, lu jangan keluar. Itu kenceng banget sampai gue tutup lagi. Ya Allah, itu angin kenceng banget kata gue. Tutup kunci kan gitu. Wah, ketakutan nih kita tuh. Langsung pegang besi kunci mobil atau tripod kan, takutnya ada orang jahat. Gue takut ada orang jahat banget. Kan diapain, mending kalau barang doang diambil, kalau kitanya disesain kan. Nah akhirnya tuh kucing masih muter-muter aja. Ya Allah gitu. Ya udah gini aja deh, itu kan tanjakan, emang kelihatan tanjakan, cuman kita nggak tahu securam apa karena kan gelap kan.
Jadi sudut pandang kita cuman cahaya lampu mobil. Akhirnya kalau kita gini aja, kalau kucingnya nanti jalan ke sebelah sini, kita langsung aja buru-buru begini. Kan masih ada jarak setengah meter lah, setengah meter dipaksain. Cuman kalau terlalu begini, mobil kita pasti terbalik. Ya udah, kita begini. Jadi pas ini mobil, kalau kucingnya ke sini, kita langsung begini. Oke, jadi pas kucingnya ke kanan, lu masuk aja. Kita udah nyoba berkali-kali susah tuh, berkali-kali susah. Akhirnya udahlah, gue ingat gini. Gue kan pecinta kucing ya, gue tuh sayang banget sama kucing dari dulu. Sampai-sampai gue tuh pernah ngebunuh kucing gue sendiri. Tapi bukan ngebunuh, istilahnya itu gue nggak sadar ya. Jadi gue sayang banget sama kucing gue. Waktu itu jadian gue si SMP, gue tidur. Tuh kucing tidur sama gue. Tiba-tiba gue bangun, badan gue hangat. Ternyata tuh kucing meninggal di ketindihan badan gue. Itu gue sedih banget. Makanya sampai gue nangis, gue nguburin. Nggak sengaja gue ngebunuh dia. Gue mikir, pasti ini kucing ada yang mau disampaikan nih. Gini. Atau kita nggak boleh lewat, di depan tuh ada hal apa gitu. Yaudah kita diamin dulu. Gitu. Tapi udah agak lama lah. Tiba-tiba ada suara kedengeran dan dia tuh kayak suara-suara kalau di kampung-kampung tuh kalau mau azan subuh tuh suka ada pengajian dulu kan. Kedengeran suara-suara kayak gitu dari kejauhan. Yaudah kita jalan aja, udah mau jam 4 nih, udah mau jam 4 gitu. Kebetulan itu malam Jumat berarti, tapi itu udah hari Jumat. Udah masuk hari Jumat. Jadi kita lumayan lama di situ dan kucing itu muter-muter terus. Akhirnya udah jalan satu-satunya udah kita kayak gitu aja. Kalau misalnya kelindes ya berarti emang udah resiko ya kan. Udah kita jalan, pas kucingnya agak ke sini, baru kita maju ke depan, langsung naik terus. Pas kita lihat, kucingnya tuh udah nggak ada di belakang. Entah dia kabur atau kayak gimana, udah kita naik aja terus, naik tuh tinggi banget. Kebetulan mobil yang kita pakai mobil touring juga, jadi kita bisa naik ke atas terus aja. Naik ke atas, kita nggak tahu lah ujungnya kemana, yang penting kita naik aja. Akhirnya udah landai kan, udah mulai rata, tapi tetap aja jalanannya hancur. Wah, kita udah lumayan, udah lewatin tanjakan nih. Udah jalan terus lewat sawah-sawah, kebun-kebun gitu. Nah, tenang, kita udah ada lampu-lampu rumah penduduk. Udah rumah penduduk. Alhamdulillah udah jalan-jalan, kita udah nyampe rumah penduduk nih, udah jalan, udah kebetulan udah agak rame. Nanti kita berhenti, kita ngopi gitu. Itu pokoknya perbatasan Cilacap, nembus Banjar, Pangandaran. Kita berhenti di orang ngopi lah kita. Ada mamang-mamang gitu kan, kita ngobrol gitu. Kita ceritain dong apa yang kita lewatin tadi kejadiannya. Tadi kita tuh lama di situ. Saya kira itu jalan buntu. Langsung tau gak mamang itu ngomong kayak gini. Itu mobil nggak ada yang pernah lewat situ. Itu jalurnya jalur banyak penjahat, Mas. Biasanya kalau malam itu suka ada yang lewat, tempat orang misalnya ngerampok gimana gitu, kalau motor lewat situ gitu. Itu dipakai jalur kayak orang motong jalan sebenarnya. Jadi jarang yang lewat situ. Biasanya jam-jam 3 tuh mereka 3:30 udah pergi. Iya, jadi kita dijegat sama kucing gitu. Oh, langsung kata mamang itu mungkin kucing itu nyuruh supaya jangan lewat dulu. Nah, di situ berarti ada pesan yang disampaikan kucing itu ke kita. Karena mungkin gue sayang sama binatang yang namanya kucing. Dan kucing itu mungkin tahu ya, atau nggak tahu lah Allah ngaturnya kayak gimana. Jangan lewat situ dulu. Di situ lagi ada begal atau rampok. Makanya kita disibukin atau dipersulit untuk lewat sama kucing itu. Mungkin yang gue tangkap dari kejadian gue seperti itu. Tapi balik lagi ke kejadian yang di bioskop, gue nggak tahu apa yang mau disampaikan anak kecil itu sama gue, ya kan? Karena ya gue nggak tahu juga apa mungkin dia bukan gue doang yang ditemuin, bisa juga penonton yang lain gitu, atau itu memang manusia gitu lagi nonton dan gue nggak tahu gitu. Tapi ya dari pakaian yang gue lihat, kayaknya bukan orang zaman sekarang lah. Dari mukanya kayak muka-muka orang dulu lah, tapi anak-anak gitu.
dari bajunya itu nggak ada baju-baju sekarang kayak gitu yang gua perhatiin ya. Ya banyak sih kalau misalnya mau diceritain hal-hal yang gue lewatin, karena kebetulan kan gue video editor di program-program misteri ya di salah satu media gitu kan. Jadi banyak juga beberapa yang gue tanya sama produser dan teman-teman di lapangan gitu ya. Tapi cerita yang gue alamin di bioskop itu tahun 2010 ya cukup jadi apa ya, kisah yang selalu gue ingat karena membekas banget gitu. Karena gue jelas banget ngeliat mukanya, sampai sekarang gue masih hafal mukanya seperti apa, kayak gimana gitu. Oke, Bang Is tadi sudah bercerita, keren dan sedikit serem sih. Tapi Sedikit ya. sebenarnya kalau gue berada di sana mungkin gue udah ngapain kali, udah nangis kali, karena gue juga sebenarnya gue sering lihat hal serem, tapi gue juga kadang sering takut gitu. Ada saat dimana lu ketakutan gitu ya. Tapi nggak, tadi beneran serem sih. Terus gue mau bertanya Bang Is, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa, silahkan. Jadi tadi sebelum Bang Is itu ngelihat si hantu cewek ini, itu Bang Is ada firasat dulu nggak sih? Firasat. Sebenarnya gue juga sampai sekarang masih pertanyaan, dia tuh manusia apa hantu? Sebenarnya sampai sekarang nih ya. Terus kayak ada kejadian-kejadian gitu nggak sih? Sebelumnya atau mungkin sesudah kejadian yang Bang Is lihat si hantu cewek itu? Nggak ada kejadian apa-apa sih. Biasa-biasa aja gitu maksudnya. Ya yang gue bilang tadi, gue sampai sekarang masih bertanya itu hantu apa manusia gitu. Oh ya, terakhir di film gue nggak, di podcast yang tadi gue nggak bilang satpam itu ngomong gini, ya mana mungkin lah mas, ini kan film dewasa, nggak mungkin ada yang bawa apa? Anak-anak. Dari situ gue, oh iya bener juga sih. Kalau mukanya sampai sekarang sih gue masih inget mukanya kayak gimana. Inget? Tapi mukanya itu bukan muka orang Belanda, cuma pakaian orang Belanda. Oke. Mungkin kayak orang kaya zaman dulu lah istilahnya, seperti itu gitu. Jadi karena kulitnya tuh hitam, maksudnya bukan hitam gelap, maksudnya hitam manis gitulah, kulit Indonesia gitu. Cuman dia pakai baju Belanda. Dan yang gue agak takut mukanya gini dah, agak tajam. Maksudnya tajam tuh, lu kalau nonton wayang golek gitu. Ya. Ada lancip-lancip gitu kan. Gue inget tuh lancip. Oke Bang Is, pas Bang Is kesasar, itu sempat ada inisiatif buat turun rame-rame nggak sih, ngecek gitu? Oh, yang pas cerita kucing ya? Betul. Iya, yang gue bilang gitu, kayak apa namanya? Mungkin ada sesuatu yang pengen disampaikan kucing tersebut ke kita juga, sama seperti yang kayak di bioskop. Cuma ini kan dalam bentuk binatang. Kenapa kita nggak rame turun? Gue udah ngomong yuk turun gitu. Cuman kayak gitu kan, karena kita udah hawanya udah takut. Udah lu aja. Kita main kayak gitu-gituan, dan apa ya? Pas akhirnya gue mencoba turun ya, karena udah disiramin pakai aqua tuh dia nggak pergi juga. Udah kita rem mundur maju dia nggak turun juga. Udah akhirnya gue coba turun. Bismillahirrahmanirrahim lah, gue buka pintu nih. Pas gue buka pintu, bro, tuh angin kenceng banget kayak nutup pintu gue. Jadi kayak, lu jangan keluar, udah lu di dalam aja. Gue sampai kaget sendiri, merinding gue. Gue sampai langsung ngomong dalam hati, ya Allah, saya kemari, saya habis pulang kerja dari Surabaya, bukan main-main. Nah, seketika gue inget, Allah Akbar, tau gue lu. Gue ngomong sama anak nih, kita pantesan kita ngomong kotor mulu di dalam sepanjang perjalanan tuh, kita ngomong kotor. Pas udah masuk Cilacap situ kita ngomong jorok lah, pokoknya ngomong jorok. Ya bercanda sih, sebenarnya bercanda, cuma ya nggak bagus gitu bercandanya. Mungkin jadi bahan apa ya, pembelajaran juga. Kalau di suatu tempat yang kita nggak tahu sama sekali atau tempatnya asing buat kita, lebih baik berbicaralah dengan kata-kata yang bagus. Dan juga mesti jaga attitude. Iya, etika kita tuh penting banget. Kalau dari bentuk ya kayak kucing kampung biasa lah, cuman warnanya itu belangnya banyak banget. Katanya kalau kucing belang 4 apa 3, katanya itu raja kucing istilahnya, kata temen gue ya. Oke Bang Is, kita bedah sedikit nih yang pesugihan. Nah, ciri-ciri tempatnya itu kah
seperti pedesaan atau pegunungan. Gimana Bang Is? Ya, pedesaan dan pegunungan sih. Pastinya ya. Pasti pedesaan dan pegunungan. Oke, mungkin bisa dikasih tahu di daerah manakah? Di apa ya? Gue nggak mau nyebutin sebenarnya, orang udah pada tahu sih sebenarnya, karena yang gue lihat kan gue bukan orang yang melihat secara langsung, tapi gue ngeliat videonya ya, karena itu kan dia mendokumentari tempat itu gitu, karena emang ingin membuat program. Ya tanpa gue sebutin mungkin orang udah bertahu Ya, tempat tahu. karena mayoritas yang di pemikiran teman-teman semua sama di otak gue mungkin sama, karena gue langsung tertuju pada Gunung Kawi. Gunung Kawi. Ya bebas lah orang berpendapat. Oke, karena memang kita tidak bisa menyebutkan secara detailnya. Iya, gue nggak mau ngomong Gunung Kawi atau gunung apa ya. Biarkanlah. Gue takutnya nanti mungkin kan gini loh, nggak semua tempat itu buruk dan baik istilahnya gitu kan. Ada mungkin ada orang yang ke situ cuma pengen lihat keindahan alamnya, ya kan? Mungkin terusnya ada sebagian orang juga pengen lihat wisatanya atau budayanya, dan sebagian yang lainnya ya udah untuk pesugihan atau apa, kan kita nggak tahu. Bang Is ini bergelut di perfilman seperti itu ya, mungkin pasti paham akan kamera. Nah, ketika kita ingin mendokumentasikan kamera ini ingin menangkap makhluk-makhluk gaib, biar ketangkap gitu ya, apakah itu ada ritual khusus? Jujur kalau gue sendiri gue nggak pernah, gue cuma cukup bismillah aja. Tapi ada beberapa orang yang gue kenal itu ada yang namanya direki, didoain dulu tuh apa namanya si kameranya. Terusnya ada satu orang lagi temen yang gue kata direki gitu, supaya dibuka apanya lah gitu. Bang Is, terima kasih banyak sudah mau bercerita di Tabu. Next kalau punya cerita horor lagi boleh. Banyak. Ataupun ada dokumen video-videonya bisa dicuplikan biar teman-teman penasaran. Kayaknya harus dicari dulu. Oke, terima kasih Bang Is sekali lagi. Sampai jumpa. Teman-teman jangan lupa, nggak tahu lagi gue suka ngeblank gitu bener tuh. Dan sampai jumpa di Tabu berikutnya gitu aja ya. Oke, saya Sherly pamit undur diri. Sampai jumpa di Tabu berikutnya.